Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro bersama para pendekar pedang yang saling bekerja sama dalam mengunci Muzan agar dia tidak bisa kabur. Di saat yang bersamaan, matahari mulai terbit dan sinarnya juga mulai menyebar memasuki kota. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 199 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 199 ini, tubuh Muzan benar-benar terbakar terkena sinar matahari. Namun iblis itu begitu gigih untuk bertahan hidup, sehingga dia merubah tubuhnya menjadi bayi berukuran raksasa. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Muzan yang masih terkunci oleh serangan yang para pemburu iblis lancarkan. Dia menoleh ke arah luar, di mana matahari yang mulai terbit, dan sinarnya perlahan menjangkau ke berbagai sudut kota. Iblis itu begitu kaget. Dengan paniknya, dia segera mengeluarkan ledakan besar yang keluar dari mulut di dadanya tersebut. Efek serangan itu membuat area di sekitarnya mengalami kehancuran yang sangat parah. Bahkan Sanemi dan Obanai sampai terlempar jauh. Sedangkan Tanjiro yang terkena efek serangan itu membuat tangan kirinya hancur. Dengan susah payah dia berusaha untuk tetap mempertahankan posisinya. Tanjiro mencoba untuk mengubah pedangnya menjadi berwarna merah agar dapat memberikan luka fatal kepada Muzan. Tapi semakin lama mencoba untuk bertahan, luka yang pendekar pedang itu terima dari dorongan ledakan tersebut malah semakin parah. Namun secara tak terduga, Kyu menghampirinya dan membantu memegang pedang tersebut. Mereka mampu bertahan dari dorongan ledakan itu. Perlahan pedang milik Tanjiro mulai berubah warna menjadi merah. Seketika pula Muzan langsung terluka parah dan mulutnya sampai memuntahkan darah. Di sisi lain, matahari semakin naik dan mulai membakar tubuh iblis itu. Wajah Muzan mulai terbakar. Dia berteriak kesakitan. Muzan berpikir jika dia mengecilkan tubuhnya, besar kemungkinan tubuhnya ini akan langsung terbakar terkena sinar matahari. Tapi dengan menyelimuti tubuh menggunakan daging sebagai armornya, sepertinya akan mampu melindunginya dari sinar tersebut. Lalu Muzan pun mulai menyelimuti tubuhnya dengan daging-daging tebal yang semakin membesar. Tanjiro yang melihat kejadian itu begitu kaget. Ternyata iblis itu telah mengubah tubuhnya dengan daging yang berbentuk seperti bayi berukuran raksasa. Kyu yang melihat kejadian tersebut juga ikutan kaget. Tapi secara mengejutkan, Tanjiro malah tersedot ke dalam tubuh Muzan. Perlahan tubuh daging bayi raksasa itu terbakar, terkena sinar matahari. Dia mulai merangkak ke arah barat untuk menjauh dari matahari. Oyakata sama yang berada di sembunyiannya menginstruksikan yang lain untuk tidak membiarkan iblis itu pergi ke tempat teduh. Para pemburu iblis yang berada di lokasi saling bekerja sama. Mereka mendorong sebuah rak buku besar dan menjatuhkannya tepat di atas Muzan. Kejadian itu membuat iblis tersebut jadi tertahan sesaat. Ketika tubuhnya semakin terbakar, perlahan iblis tersebut mencoba untuk bangkit. Oyakata sama kembali menginstruksikan yang lain untuk menahan iblis itu. Dari arah lain ada para Kakushi yang mengendarai 3 mobil, dan mereka menabrakkan mobil itu ke arah Muzan dengan sangat keras. Kejadian tersebut membuat Muzan semakin kesulitan untuk bertahan. Ketika iblis itu kembali mencoba untuk kabur lagi, dari arah sebelah para Kakushi yang lain mencoba untuk mendorong sebuah gerbong kereta listrik agar mengunci pergerakan dari iblis tersebut. Tubuh Muzan semakin terbakar. Dia mencoba untuk menyerang para Kakushi itu dengan cara memukulnya. Dengan kondisi yang semakin meneteskan air mata, Oyakata sama terus memberikan instruksi kepada mereka semua untuk terus bertahan. Ketika iblis itu melancarkan pukulannya kepada Kakushi tersebut, tiba-tiba Sanemi muncul dan berhasil menebas tangan kanan Muzan menggunakan pernafasan anginnya. Dengan kondisi yang sudah terluka parah, belar angin itu begitu emosi berat. Dia tidak menyangka jika iblis tersebut akan mampu bertahan hingga di titik sekarang ini. Lalu Muzan yang semakin terbakar itu mencoba untuk memanjat gerbong kereta. Kejadian tersebut membuat para Kakushi pada kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Namun dari arah belakang, Gyomai dan beberapa Kakushi datang membantu, lalu mencekik leher iblis tersebut menggunakan rantai milik pilar batu itu. Kejadian tersebut membuat Muzan terjatuh. Luka bakar yang dia terima semakin menjalar ke seluruh tubuhnya.
Di dalam persembunyiannya, Oyakata sama begitu berharap agar Muzan segera mati. Sedangkan kedua adiknya tersebut menangis dan berdoa kepada dewa untuk kemenangan mereka. Muzan yang semakin terbakar itu mencoba untuk kembali merangkak. Pilar batu dan para Kakushi juga berusaha keras untuk menahannya. Tapi setelah melihat dengan seksama, membuat Gyomei menyadari jika iblis itu kali ini mencoba untuk kabur dengan cara masuk ke dalam tanah. Dia pun memberikan instruksi kepada para Kakushi untuk menarik rantai itu dengan sekuat tenaga, lalu meminta para pendengar pedang yang lain untuk menahan Muzan dengan cara menyerangnya. Tujuannya agar tenaga dari iblis tersebut bisa terkuras habis. Dengan cepat, Kyu menebas iblis itu menggunakan pernafasan airnya. Sayangnya, karena menggunakan satu tangan, luka yang dia berikan masih terlalu dangkal. Sanemi mencoba membantu dan menebas iblis itu menggunakan pernafasan angin jurus kelimanya. Obana yang sudah terluka separah itu juga datang dan menebas tubuh Muzan dalam skala besar. Di sisi lain, Gyomei dan para Kakushi juga masih berusaha untuk menarik rantai tersebut. Di luar dugaan, rantai yang mereka gunakan malah semakin rusak dan akhirnya terputus. Para pemburu iblis mulai putus asa karena usaha yang mereka lakukan seperti tidak mempan kepada iblis tersebut. Sedangkan Muzan perlahan semakin masuk ke dalam tanah. Namun secara mengejutkan, dari dalam tubuhnya, Tanjiro yang terkurung itu juga ikut membantu dan menyerang menggunakan pedang merahnya. Kejadian itu membuat Muzan terluka parah dan seperti memuntahkan banyak darah. Matahari yang semakin terbit itu perlahan mulai naik dan menyinari seluruh kota. Iblis itu akhirnya berhenti untuk masuk ke dalam tanah. Dia berdiri dan berteriak kesakitan. Luka bakar yang dia terima juga semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika pula tubuh iblis itu mulai hancur menjadi debu. Akhirnya Muzan benar-benar tidak bisa berkutik. Apakah dengan usaha itu akan membuat iblis tersebut akan mati sepenuhnya? Lalu bagaimana dengan Tanjiro yang saat ini masih berada di dalam tubuh Muzan? Apakah dia akan baik-baik saja? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 199 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 199 yang isinya memperlihatkan para pemburu iblis yang saling bekerja sama dan habis-habisan untuk menyudutkan Muzan. Hingga akhirnya tubuh iblis itu benar-benar terbakar, terkena sinar matahari. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari MQ yang kurang pas, aku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.